dan kitab itu tidak seharusnya diterjemahkan ke bahasa Indonesia, cukup yang membaca orang-orang yang bersanad berguru. Karena kalau kitab itu dibaca, di situ seakan-akan kalau orang baca kitab ini nggak pakai ilmu, amalkan A, nanti kamu akan ketemu A, B, C, D. Amalkan A, nanti kamu udah kedatangan khodam ini, khodam itu. Amalkan ini, siapa yang baca ini sekian kali, maka rezekinya lancar, dia dicintai orang, penglaris, dalam semacam ya. Jadi dalam ilmu hikmah yang tidak tinggi diajarkan berwiridlah baru warid datang. Tapi dalam hikmah al-aliyah, hikmah yang luhur yang tinggi, kamu berwirid tidak berwirid, kalau Allah ingin kasih mimpi, pengalaman batin, itu suka-suka Allah, baghtah. Oleh karenanya ini bukan supaya antum kalau gitu aneh gak usah wirid, bukan begitu. Jangan terperdaya oleh kalam-kalam syaitani. Wali mah gak usah wiridan, norak. Itu setan tuh lagi ngomong. Ya, kalau udah wali mah gak usah wiridan, gak begitu. Imam Al-Hasan Al-Basri, murid Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau itu pegang tasbih kemana-mana. Itu wali kutub, bahkan Al-Ghaus. Setelah Sayyidina Ali, Hasan, Husain meninggal, dia Ghausnya. Baru kemudian turun kepada Ali Zainal Abidin, ya. Baru Muhammad Al-Baqir, lalu turun ke Ja'far Shadiq dan lain sebagainya. Itu beliau ditanya, ya Sayyidi, wahai Tuan Syekh, kata murid dia, ya, kenapa engkau masih bawa tasbih? Engkau masih pegang tasbih kemana-mana? Apa jawaban dia? Aku suka berzikir melibatkan semua wilayah dalam diriku. Lisanku, jariku, kolbuku. Ini yang berbicara Imam Al-Hasan Al-Basri, orang yang lahir di zaman Sayyidina Umar. Dia pernah berguru kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Anas bin Malik, Abu Hurairah, dan sahabat-sahabat yang lain. Dan hampir semua thariqah sufi hari ini, semua aliran-aliran keislaman hari ini, jalur sanadnya lewat Sayyidina Al-Hasan Al-Basri. Jadi teman-teman sudah punya tasbih, coba angkat tasbihnya kalau ada. Udah punya tasbih, bawa kemana-mana, ya. Oh aneh takut riya gitu ya. Terus ente nggak bawa biar disebut ikhlas, ya. Berarti nggak bawa, nggak make biar disebut ikhlas, biar disebut ikhlas. Itu riya bukan? Itu namanya riya fir riya, riya di belakang riya. Hati-hati, riya itu hari ini yang masuk banyak kepada orang yang tidak berguru kepada syekh yang kolbunya bersambung kepada kolbu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang hari ini bisa bangga pakai apa, motor apa, baju apa, mereknya apa. Kenapa kita nggak berbangga dengan warisan-warisan guru, ya? Dan kita dapat ijazah tasbih dari murid-murid Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani dari gurunya Umar Hamdan, dari gurunya Al-Witri, Ali Sanusi, terus juga ada jalur Said Ahmad Zain Dahlan, ya. Utsman Dimyat bersambung kepada Junaid bersambung kepada Sari Sakti kepada Ma'ruf Karhi, Daud Ta'i, Habib Ujaimi kepada Hasan Al-Basri. Ini jalur ringkasan, sebutannya masih banyak antara itu, ya. Ya, siapa aja yang bertasbih hari ini pegang tasbihnya sudah. Ya. Nawaltukum hadhihi subha kama nawalani masyaikhi, ya. Jadi antum boleh nanti seperti kata Syekh Yasin, ra'aitu, ya, subhah biyadi syaikhi. Aku melihat ada tasbih di tangan guruku. Namanya musalsal bisubha, ya. Bisubha atau sabha, ya. Subha, ya. Musalsal bisubha artinya melihat guru pegang tasbih, maka kita menirukan tasbih. Wali-wali besar mereka pegang, ya. Nah ini saya, teman-teman, nih pengalaman batin, sekedar sharing aja. Walaupun sudah lama belajar zikir, dapat sanad ini, tapi ternyata benar kata Imam Hasan Al-Basri,
Kalau kita pegang tasbih, itu fokusnya beda. Kenangannya lebih kuat. Kenangan kepada guru, suasana, conditioningnya tepat sekali. Jadi kalau udah pegang, itu bisa lama. Tapi kalau nggak pegang, cuma pakai tangan, sanggupnya paling cuma berapa kali. Ya. Ada yang nggak senang pakai tasbih, nggak apa-apa. Tapi ente jangan bilang ini buatan Saulin, harus bayar hak cipta ke Saulin. Kan ada tuh Ustadz PA tuh ya. Ya boleh sih, cuma nggak masuk sanad kita itu. Aneh nggak punya guru begitu soalnya. Guru aneh semuanya pakai tasbih. Nggak ada boleh nggak? Boleh. Cuma guru aneh rata-rata semuanya pakai. Semua mursyid kita mau di Mekah, di Medina, di Indonesia, di Mesir, di Yaman, di Suriah, Maroko, Turki, India, itu rata-rata pakai tasbih. Hanya Buya. Buya kan saya lihat nggak lepas dari zikir. Gue ya bener ente. Duduk ente di depan. husnuzon bener mana? Nggak pernah lepas kecuali makan. Terus Buya ngobrol tapi sambil zikir. Boleh di apa disela gitu dengan dialog, zikir lagi. Gak apa-apa Bang Ding. Gak apa-apa disambil. Yang nggak boleh disela itu wirid. Jadi kalau lagi wirid bilang ke orang, aku lagi wirid gitu. Itu nggak usah ngomong juga aku lagi wirid, bukan. Jadi kita kalau lagi wirid Bang Dik, itu kalau Bang Dik ngomong misalnya wiridnya 1000. Pas 999 Bang Dik ngomong batal ulang dari awal. Itu namanya wirid. Paham maksudnya? Itu yang disebut wirid. Jadi wirid itu sesuatu yang kita kerjakan secara intim bersama Allah Subhanahu wa taala dan gak diganggu.